Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak. Jika kita membayangkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak henti-hentinya dan tidak kurang-kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika saat beliau sholat tahajud, mulai dari awal sholat tahajud sampai masuk waktu subuh, beliau menangis sampai dadanya basah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah?" Apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi menangis, Bapak Ibu. Saat itu Nabi membayangkan betapa banyak nikmat Allah. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Afalan akuna abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya saja kita ini baru bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang kita inginkan. Adapun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya itu jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang kita inginkan. Misalnya nikmat kaki yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan nikmat motor, nikmat mobil, ya. Tidak ada satupun manusia yang mau kakinya ditukar dengan satu unit mobil yang harganya 2 miliar. Itu artinya nikmat kaki yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Dengan kaki kita bisa berjalan ke masjid, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Nah, makanya kalau kita membayangkan nikmat Allah, kita nggak akan kurang-kurang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Seluruh manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada satupun manusia yang tidak hadir pada saat itu. Semuanya hadir berkumpul di padang mahsyar. Itulah hari yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada hari yang lebih mengerikan dan lebih menakutkan dibandingkan yaumul mahsyar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan pada padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, muratan dalam keadaan tidak memakai sehelai kain, ghurlan dalam keadaan tidak disunat. Tidak ada sepeser pun yang mereka bawa dari urusan dunia ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kedudukan yang dia bangga-banggakan, harta yang dia bangga-banggakan akan dilepas oleh Allah, akan ditanggalkan oleh Allah. Pakaian pun akan ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang kaya saat itu. Semuanya miskin, semuanya hina. Tidak ada yang menjadi tamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari kepada manusia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamigdari mailin. Pada hari itu matahari didekatkan oleh Allah kepada manusia sehingga jaraknya hanya 1 mil, Bapak Ibu. Ada di antara mereka yang kepanasan sehingga keringatnya keluar sampai ilal ka'bain, kata Nabi, sampai ke mata kaki. Kemudian ada di antara mereka yang keringatnya sampai ila rukbatain, sampai kedua lutut. Kemudian ada juga di antara mereka sampai ila haqwaihi, sampai kedua pinggangnya.
Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke mulutnya, bahkan ada di antara mereka yang tenggelam. Jamaah rahimakumullah. Suasana yang seperti itu membuat seluruh manusia merasa amat sangat kehausan. Bayangkan kalau panjenengan berada di tempat yang sangat panas, tidak memakai baju, kira-kira berapa lama panjenengan bisa bertahan di tempat itu? Sedangkan manusia di padang mahsyar nanti, mereka akan berdiri berkumpul di padang mahsyar khamsina aman, selama 50 tahun, dalam keadaan matahari didekatkan kepada mereka, sehingga semua manusia saat itu merasa amat sangat kehausan. Mereka membutuhkan air. Maka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang dan cinta kepada umatnya, beliau menunggu umatnya, menanti umatnya di telaga beliau. Beliau ingin umatnya minum dengan air telaga itu. Di padang mahsyar Rasulullah SAW secara khusus diberikan oleh Allah telaga, Bapak Ibu. Disitulah Rasulullah menunggu umatnya untuk sama-sama minum dengan air telaga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju telaga Rasulullah dan meminum dengan telaga tersebut. Kemudian semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga itu digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku seluas masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Kemudian, "Man syariba minha fala yadma'u abadan." Siapa yang minum dengan telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Rasulullah tidak hanya ingin keluarganya minum, tetapi Rasulullah SAW menginginkan semua umatnya minum dengan air telaga tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin." Bahwa manusia pertama yang akan minum dengan air telaga itu adalah al-fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir di antara muhajirin. Umat Islam itu kalau kita klasifikasikan ada 3 tingkatan. Umat Islam yang paling mulia dan tidak ada yang mengalahkan kemuliaan mereka adalah al-muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka lah yang berjuang bersama Nabi ketika di kota Mekah, dihina, disakiti, diintimidasi, diboikot, mereka tetap setia bersama Nabi. Maka Allah memuji perbuatan mereka, Bapak Ibu. Tidak ada umat Islam yang lebih mulia dibandingkan mereka. Kemudian yang kedua, walaupun mereka muhajirin ini adalah rata-rata mereka orang-orang miskin, tapi mereka orang yang paling mulia di antara umat Islam lainnya. Yang kedua adalah al-ansor, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang menolong, yang rela memberikan harta mereka, tempat tinggal mereka, tanah mereka kepada muhajirin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga dipuji oleh Allah dalam Quran. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengikuti mereka.
Apabila kita mengikuti mereka, berarti kita termasuk golongan yang ketiga, jemaah rahimakumullah. Nabi mengatakan bahwa manusia pertama yang akan meminum telaga beliau adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di antara muhajirin. Nabi menggambarkan kefakiran mereka. Apa kata Nabi? Asy'atsu ru'usan. Asy'atsu ru'usan. Rambutnya acak-acakan. Orang miskin. Kemudian yang kedua, ad-dansu thiyaban. Pakaiannya kumal, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian alladzina la yankihunal mutana'immat, mereka tidak menikah untuk bersenang-senang. Jadi tidak ada pun wanita yang ingin menikah dengan mereka untuk bersenang-senang. Kalau ada wanita yang ingin menikah dengan orang muhajirin, orang-orang fakir muhajirin, mereka pasti menikahnya karena Allah, bukan untuk bersenang-senang. Kemudian wala tuftahu lahumus sadat, apabila mereka bertamu maka mereka tidak akan dibukakan pintu. Ini saking miskinnya mereka. Tetapi apa kata Nabi? Mereka adalah orang yang pertama meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti orang kaya itu hina, bukan berarti orang yang banyak harta itu hina, tidak, jemaah rahimakumullah. Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang-orang kaya yang soleh, yang suka bersedekah, suka berinfak, suka menolong orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kita harus iri kepada orang kaya yang banyak bersedekah. Nabi mengatakan, la hasad illa fitnatain, tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama kepada orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran siang dan malam. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta, lalu dengan harta itu dia sibuk berinfak siang dan malam. Nah, maka jemaah rahimakumullah, orang yang pertama kali nanti akan meminum telaganya Nabi SAW adalah fuqaraul muhajirin. Ketika Rasulullah SAW sedang menunggu umatnya, menanti-nanti umatnya untuk meminum telaga yang dikhususkan kepada beliau pada hari kiamat nanti. Lalu tiba-tiba ketika Nabi SAW mempersilahkan sekelompok orang untuk minum dengan telaga tersebut, ternyata mereka dihalangi dan mereka dipukul tangannya oleh para malaikat. Lalu kemudian mereka diusir oleh malaikat dari telaga itu. Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, ya Rabb, innahum minni. Ya Allah, mereka itu umatku. Kenapa engkau usir mereka? Kenapa engkau halangi mereka? Kenapa engkau tidak izinkan mereka untuk minum di telagaku? Mereka umatku ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan setelah kamu tidak ada. Mereka banyak berbuat sesuatu yang tidak kamu lakukan. Mereka banyak melakukan perbuatan bid'ah. Ulama menyebutkan hadis ini bahwa orang yang melakukan bid'ah, terutama bid'ah besar, yaitu bid'ah dalam masalah akidah, mereka akan diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Nah, bid'ah besar dalam urusan akidah itu Bapak Ibu seperti Mu'tazilah, ya, seperti Khawarij, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah. Qadariyah mengatakan bahwa manusia punya kekuasaan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa campur tangan Allah. Kalau Jabariyah meyakini manusia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Jadi menurut Jabariyah, kalau ada orang bermaksiat itu ya memang dikehendaki oleh Allah.
Memang Allah yang menggerakkan dia untuk bermaksiat. Ini paham akidah bid'ah. Siapa yang punya akidah seperti ini, maka dia diharamkan untuk meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, kalau kita memperhatikan hadis ini, ternyata orang yang paling sayang, orang yang paling cinta, dan orang yang paling peduli kepada kita semua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang paling memikirkan keselamatan kita di akhirat kecuali Rasulullah, Bapak Ibu. Mungkin kalau orang tua kita sangat memikirkan bagaimana kita bisa menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang baik, ya. Tapi Nabi SAW lebih daripada itu. Nabi memikirkan kita semua bagaimana tentang keselamatan kita di akhirat. Nah, maka di dalam hadis lain Nabi menyebutkan tentang betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Yang pertama hadis riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW pernah bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi bercanda, Aisyah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sangat senang. Lalu Aisyah saat itu meminta kepada Rasulullah agar didoakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk aku. Saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang tampak maupun yang tersembunyi. Subhanallah, ternyata yang paling penting bagi orang beriman itu adalah ampunan Allah, Bapak Ibu. Buktinya apa? Nabi mendoakan Aisyah ampunan. Nabi enggak mendoakan lancar rezekinya, sehat walafiat, karena semua itu lewat, enggak ada gunanya kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Bahkan doa kita untuk orang tua apa? Rabbighfirli. Jadi doa itu yang pertama kita baca untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kita minta orang tua kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun usianya panjang, hartanya banyak, kalau enggak dapat ampunan Allah percuma, hadirin. Sebab tujuan hidup kita di dunia ini dua: bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan dan surga Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika didoakan oleh Nabi mendapatkan ampunan Allah, Aisyah bahagia, Aisyah senang, Aisyah gembira, sampai kepalanya jatuh di pangkuannya Rasulullah. Subhanallah. Biasanya orang senang kalau dapat uang banyak, senang kalau sama suaminya dikasih mobil baru. Ini enggak. Dia senang, Aisyah radhiyallahu anha senang ketika didoakan Nabi mendapatkan ampunan Allah, sampai kepalanya jatuh di pangkuannya Rasulullah, saking bahagianya. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ayasurruki du'ai?" Apakah doaku membuat kamu bahagia? Apa kata Aisyah? "Wa mali la yasurruni du'aik." Ya Rasulullah, bagaimana bisa doamu tidak membuat aku senang? Aku sangat bahagia dengan doamu, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Demi Allah, wahai Aisyah, doa ini aku berikan juga kepada umatku setiap aku sholat. Subhanallah. Nabi, Bapak Ibu, setiap sholat mendoakan kita dapat ampunan Allah. Ya, orang tua kita belum tentu mendoakan kita setiap sholat, belum tentu. Kadang mungkin ketika orang tua kita sibuk, terburu-buru, dia lupa mendoakan anaknya. Tapi Nabi SAW setiap sholat beliau mendoakan
umatnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain dikatakan bahwa setiap nabi dan rasul memiliki satu doa mustajab. Setiap nabi dan rasul memiliki satu doa yang mustajab. Dengan doa itu minta apa saja mereka dikabulkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang minta kedudukan Allah berikan, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak kau berikan kerajaan itu sebesar dan lebih besar daripada aku untuk orang-orang setelah aku. Maka tidak ada orang yang paling besar kerajaannya, tidak ada orang yang paling banyak hartanya melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ada juga di antara mereka yang minta agar umatnya dibinasakan oleh Allah. Allah kabulkan, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Sedangkan aku, kata Nabi, aku simpan doa itu, aku sayang-sayang doa itu, aku tidak minta kepada Allah di dunia, aku simpan dan nanti aku akan minta di akhirat untuk umatku agar mereka semua mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah. Jadi Nabi SAW rela tidak menggunakan doanya di dunia demi kita Bapak Ibu di akhirat nanti mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang paling cinta, yang paling rindu, yang paling sayang dan paling peduli kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidakkah kita ingin membalas cinta yang mulia ini? Tidakkah kita ingin membalas kerinduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita tidak sempurna iman kita kecuali kita mencintai Rasulullah melebihi diri kita, orang tua kita, dan semua manusia. Ya, nggak sempurna iman kita. Nah, cinta itu ada dua Bapak Ibu. Ada orang yang cinta sesungguhnya, ada orang yang mengaku-ngaku cinta. Nah, ketika masuk bulan Rabiul Awal, banyak manusia menyatakan cinta kepada Rasulullah. Orang yang menyatakan cinta itu ada dua. Ada yang sungguh-sungguh memang benar-benar cinta kepada Rasulullah, ada yang memang hanya mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Mengaku-ngaku cinta siapapun bisa hadir. Orang munafik di zaman Nabi mengaku cinta kepada Nabi, tapi sebenarnya mereka benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka cinta itu perlu bukti. Cinta itu ada tanda-tandanya jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang apa tanda-tanda kalau kita mencintai Rasulullah? Tanda-tandanya apa kalau kita mencintai Rasulullah SAW? Jangan-jangan selama ini kita menyatakan cinta itu hanya mengaku-ngaku cinta. Sebenarnya bukan cinta yang sungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang cinta itu Bapak Ibu sering menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau panjenengan cinta kepada saya, maka panjenengan akan sering menyebut tentang saya. Ketemu orang, panjenengan cerita tentang saya. Kemudian nanti ketemu orang lain, panjenengan nyebut nama saya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan sering menyebut nama Rasulullah. Dengan cara apa? Sholawat. Bukan menyebut Muhammad buatan. Karena kalau kita hanya menyebut Muhammad saja, nggak dapat pahala. Yang dapat pahala dan mulia adalah kalau kita menyebut nama beliau dalam bentuk salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu banyak sekali bentuknya. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad juga boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh. Yang penting redaksinya harus nyambung ya Bapak Ibu. Kalau pertama sallallahu berarti nanti ujungnya wasallam. Kalau awalnya sholli ujungnya salim, begitu.
Jangan berdoa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu enggak nyambung. Karena pertama sholli berarti yang ujung harus salim. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Karena sholla itu kan fi'il madhi. Nah, supaya nyambung maka dengan fi'il madhi juga wasallam. Kalau sholli fi'il amar, nyambungnya pakai fi'il amar juga wasallim. Nah, maka tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah banyak bersalawat kepada beliau. Ya. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersolawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Walaupun kita sholawat ini nggak harus di makam Nabi. Ada sebagian orang bilang begini, mau kemana panjenengan? Saya mau umroh, mau mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Padahal ucapan sholawat dan salam kita dimanapun kita berada, walaupun jauh dari makamnya Nabi SAW, Allah sampaikan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena salawat kalian sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis lain, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyratan." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas dengan 10 kali. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu huruf dibalas 10. Kalau salawat satu kali salawat. Makanya kalau ditanya lebih mulia mana, memperbanyak baca Quran dengan memperbanyak salawat, tentu lebih mulia memperbanyak baca Al-Quran. Karena Quran satu huruf 10 pahala. Nah, cuman harus imbang Bapak Ibu. Perbanyak baca Quran dan juga perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau panjenengan lagi di mobil, lagi nyantai, nggak ada yang mau dibicarakan, ya, maka ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang ahli salawat itu, ahli salawat ya, betul-betul tulus salawatnya kepada Nabi, hatinya akan lembut. Ya, hatinya akan lembut, karena salawat ini maknanya adalah rahmat. Salawatullah, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, rahmat. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad. Makanya orang yang banyak baca salawat, hatinya lembut. Yang penting salawatnya benar, salawat yang sopan Bapak Ibu. Jangan bengok-bengok, jangan teriak-teriak. Ya, kita salawat yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tanda cinta yang pertama, selalu menyebut nama orang yang dicintai. Kemudian yang kedua, tanda cinta itu adalah selalu ingin bersama orang yang dicintai. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ka'ab bin Rabi'ah menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Rasulullah terharu dengan perbuatannya, maka Rasulullah menawarkan kepada beliau untuk meminta Nabi akan mendoakannya kepada Allah. Tapi saat itu sahabat Ka'ab bin Rabi'ah, Nabi menginginkan dia meminta urusan dunia karena dia orang miskin, tidak punya rumah. Tapi ternyata sahabat itu meminta, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku minta menjadi temanmu di surga. Aku minta menjadi temanmu di surga. Kata Nabi, ada yang lain? Tidak ada. Itu aja yang aku ingin.
aku minta menjadi temanmu di surga. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'inni bikathratis sujud, bantulah aku supaya kamu menjadi temanku di surga dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, ini cinta Bapak Ibu, selalu ingin bersama orang yang dicintai. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita berusaha bagaimana kita bisa satu surga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, cinta itu selalu mengikuti gerak-gerik orang yang dicintai. Nah, ada orang cinta kepada pemain bola, maka gaya rambutnya diikutin, ya toh? Kan itu namanya orang ngefan. Orang cinta kan begitu, gaya rambutnya diikutin, sepatunya diikutin, ya. Jadi semua penampilannya diikutin, ya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita akan mengikuti Rasulullah. Tapi yang wajib kita ikuti dari Rasulullah itu bukan penampilannya. Kita tidak wajib ikut beliau pakai gamis. Yang diwajibkan oleh Allah adalah menutup aurat. Kita tidak wajib mengikuti beliau rambutnya gondrong. Tidak wajib. Yang diwajibkan adalah merapikan rambut. Yang wajib untuk kita ikuti dari Rasulullah adalah sisi kerasulannya, bukan sisi basyariahnya. Tapi ada sahabat yang mengikuti Nabi itu tidak hanya sisi kerasulan, sisi basyariahnya, kemanusiaannya juga diikuti, saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi cara makan Nabi diikutin, cara duduknya Nabi diikutin, cara berjalannya Nabi diikutin, kemudian cara bangunnya Nabi dari duduknya diikutin oleh sahabat itu, saking cintanya kepada Rasulullah. Itu melebihi daripada cukup, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ittiba' ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi, ya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku cinta kepada Nabi kalau panjenengan masih berat mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi Bapak Ibu kalau kita ikuti nggak kurang-kurang banyak. Kita nggak perlu melakukan amalan-amalan yang lain, karena sunnah Nabi yang telah beliau ajarkan kepada kita banyak, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita melakukan sunnah Nabi itu nggak ada kurang-kurangnya, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tandanya kita selalu ingin tahu tentang sosok dan pribadi orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sejarah Nabi. Jadi maulid Nabi itu bukan hanya makan-makan. Bukan berarti makan-makan tuh nggak boleh, boleh. Tapi intinya bukan di situ Bapak Ibu. Ya, bukan hanya makan-makan, bukan hanya menabur rabbana. Ya dana, ya dana, ya dana. Karena masjidnya butuh dana. Ya, kemudian jemaah rahimakumullah, bukan hanya urusan berkasidah. Ada yang lebih daripada itu. Mengikuti Nabi Muhammad, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, selawat yang tulus. Kemudian berusaha mengenal sosok dan pribadi Rasulullah. Sekarang mohon maaf, ini bukannya berarti, ini bukan berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak baik-baik. Tapi kebanyakan sekarang ini berkumpul, mohon maaf, solawatan kasidan. Oh, semangat sampai joget-joget. Tapi ketika ceramah apa yang terjadi? Jamaahnya tidur. Itu banyak habib, banyak ustadz, banyak kiai yang mengkritik. Ketika solawatan, wah, joget-joget semangat. Tapi ketika ustadznya ceramah, tidur. Nah, ini tidak sampai kepada intinya, jemaah rahimakumullah. Inti maulid itu adalah bagaimana bisa mengenal sosok dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatan boleh, tidak ada yang melarang, justru Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kasidah boleh daripada berbuat maksiat, ya. Tapi ketika ustadz, kiai, habibnya berceramah tentang Nabi Muhammad, dengarkan, jangan tidur, jangan main HP,
Karena itulah intinya seseorang hadir berkumpul mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka buktikan cinta kita yang benar kepada Nabi. Yang pertama apa tadi? Banyak bersalawat kepada Nabi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ingin bersama Nabi SAW di surga. Kemudian yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mengenal sosok dan pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau 4 perkara ini kita lakukan, itulah sebenarnya cinta. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Enggak rugi kalau kita cinta Nabi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita cinta orang lain, enggak ada faedahnya. Ya, untuk urusan kita di akhirat. Bahkan banyak orang yang kita cintai di dunia nanti akan menjadi musuh di akhirat. Ya. Tapi kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itulah yang akan membawa kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Maka jemaah rahimakumullah, kita wajib mencintai Nabi, karena manusia yang paling mencintai kita, yang paling memikirkan keselamatan kita di akhirat adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, selalu bersama beliau kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk meminum air dari telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, sambil menunggu waktu syuruk, Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Monggo. Pertanyaannya bebas. Silakan. Monggo. Orang baca salawat itu dimanapun kan boleh, karena salawat itu langsung bisa diterima oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya dimanapun bisa baca salawat, terutama di hati. Kalau di jalan kan mesti di hati. Oke, pertanyaannya nopo? Pertanyaannya, kita baca sholawat itu langsung bisa diterima oleh Rasulullah. Baik. Sebagaimana hadis tadi, bahwa dimanapun kalian bersalawat kata Nabi, salawat itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Ya. Kalau kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, maka salam kita dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dimanapun kita bersalawat. Yang penting salawat itu harus lihat tempat, karena tidak semua tempat boleh menyebut nama Allah. Masa di kamar mandi panjenengan salawatan? Kalau nyanyi di kamar mandi makruh hukumnya. Panjenengan baca kasidah, beda ya. Kasidah dengan salawat ini beda, Bapak Ibu. Banyak orang yang menyamakan, beda. Kasidah dengan salawat itu beda. Kalau kasidah itu tidak ada kata sholawat dan salamnya kepada Nabi, itu berarti kasidah. Kalau ada kata sholawatnya, berarti itu kalimat sholawat. Nah, maka sholawat yang paling jelas dan yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu sholawat yang paling jelas, yang paling pendek, Bapak Ibu. Ada juga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang pujian yang dibentuk dalam kasidah, ya, contohnya tala'al badru alaina min saniyatil wada, ini bukan sholawat. Kata orang itu sholawatan, bukan, ya, itu namanya kasidahan, ya, karena tidak ada kalimat yang mengandung unsur sholawat, ya.
Paham? Nah, yang lain monggo. Nggih, monggo. Baik. Sempurnanya ada wasallam. Karena Allah memerintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kepadanya dan ucapkan salam. Kalau hanya bersalawat sudah dapat pahala. Ya, jadi sallallahu ala Muhammad sudah cukup untuk dapat pahala salawat. Tapi lebih sempurnanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna karena dua perintah. Jadi sholawat dan salam itu boleh dipisah, ya. Kalau panjenengan sholawat aja tidak salam kepada Nabi, sudah melaksanakan perintah Allah, ya, tapi tidak sempurna. Maka supaya sempurna baca dua-duanya, sholawat dan salam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Ada lagi? Silakan. Seperti kasih jalan itu, ya, itu dia juga ada juga bacaan yang sholawat. Ya Nabi salam alaika, kan ucapan salam juga. Iya betul. Dan itu kan menjadikan syiar agama. Karena kita itu apa itu istilahnya dibaan lah. Itu kan kita mengingatkan juga. Jadi mengajak teman-teman itu selalu ingat kepada Nabi. Maka kita pada Ghazali dan sebagainya, itu kan kita mengajak cinta kepada Rasulullah. Sering menyebut mesti ada salawat. Kalau pendek-pendek kan biasa kita baca biasa. Kurang mantap. Ya. Kalau nggak pakai nada kurang mantap. Iya, itu salah satu cara supaya orang semangat. Akhirnya dibuat nada. Baik. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting nadanya nada yang wajar. Jangan nada rock dibuat selawat. Nada rock dibuat selawat. Ya, nggak boleh itu. Pak Agus silakan. Kalau dari selawat itu keadaan suci atau nggak punya bisa nggak? Bisa aturan masih bumi atau enggak? Baik, salawat ini bagian daripada zikir, karena yang disebut dalam salawat tidak hanya nama Nabi Muhammad tapi juga nama Allah. Sallallahu, nama Allah juga disebut. Nah, menyebut nama Allah ini tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus dalam keadaan berwudu, ya. Jadi panjenengan tidak punya wudu pun boleh menyebut nama Allah dan boleh bersalawat kepada Nabi, ya, boleh. Yang tidak boleh itu kan disebut di tempat-tempat yang kotor, di kamar mandi, nggak boleh menyebut nama Allah karena nama Allah nama yang suci, sedangkan kamar mandi itu tempat yang kotor. Nah, maka tidak boleh menyebut nama Allah di dalam WC atau di dalam kamar mandi, ya, yang ada WC-nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.